siap untuk belajar, siap untuk menerima ilmu, jangan tidur-tiduran, kalau bisa tegak dan siapkan buku catatan. Baik, kepada guru kami, Ustadz Abdul Somad yang kami muliakan, insya Allah tema pada malam hari ini adalah tentang toleransi dalam beragama. Kepada yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan. Hakim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas toleransi dalam Islam. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, semua jamaah yang dalam program ini ikut mengikuti, mendengarkan, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Toleransi itu maknanya 3. Yang pertama, menghargai. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, menerima perbedaan. Menghargai, menghormati, menerima perbedaan. Misal, Bang Alvin minum kopi, saya minum teh. Bang Alvin tidak perlu mempermasalahkan teh saya. Saya juga tidak mempermasalahkan kopi Bang Alvin, karena kita beda selera. Maka saya menghargai, silakan. Saya menghormati dan saya menerima perbedaan itu. Saya tidak memaksakan. Nah, ini dalam hal minuman. Dalam hal pakaian, Bang Alvin pakai jubah, saya pakai sarung. Ya, saya menghargai. Silakan pakai jubah, saya menghormati dan saya menerima perbedaan itu. Dalam hal makanan, sama-sama telur ayam. Tapi yang satu mata sapi, yang satu dadar. Ya, saya menghormati, saya menghargai, saya menerima perbedaan. Nah, pembahasan kita yang jauh lebih serius daripada sekedar makanan, pakaian, minuman. Apa dia? Tentang masalah keyakinan. Karena kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda selera, berbeda pakaian. Nah, ini sekarang tentang masalah keyakinan. Sekelompok orang menilai keyakinan umat Islam dari isu. Tidak benar. Kenapa? Karena isu dilakukan oleh seseorang. Kasuistik tidak bisa jadi hukum. Islam dinilai dari umat Islam yang melakukan secara keseluruhan. Juga belum tentu bisa diterima. Karena banyak perilaku umat Islam yang tidak sesuai ajaran Islam. Jadi kalau kita mau tahu masalah toleransi, kemana kita kembali? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah. Kembali kepada Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kembali ke Quran. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang berbeda agama denganmu tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, balaslah dengan 2. Antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kamu kepada mereka. Lihat indahnya susunan Al-Quran. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, balas dengan 2. Berbuat baik pada mereka, bersikap adil kepada mereka. Berbuat baik yang kita bahas dulu.
Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Tapi kenapa dalam ayat untuk orang berbeda agama ini dipakai antabarruhum, barru. Barru laisal birra antuallu. Birra digunakan untuk Allah. Berbuat baik kepada Allah. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ingin mengatakan, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, antabarruhum, kamu berbuat baik kepada tetanggamu, kawanmu, sahabatmu yang berbeda agama denganmu itu, seperti kamu berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tuamu. Buat baik sama Allah, ya. Buat baik pada orang tua, ya. Begitu kamu berbuat baik pada orang tua, begitu jugalah perbuatanmu kepada tetanggamu yang tidak seagama denganmu. Bagaimana kalau orang tua, seorang non-muslim, mu'alaf, masuk Islam. Orang tua tidak Islam. Apakah putus silaturahim? Bisa buka surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, ayahmu, ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku. Orang tuamu tidak Islam. Lalu dipaksanya kamu melakukan perbuatan syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan patuh. Jangan ikuti mereka, jangan taat pada mereka. Tapi ayat ini belum titik. Ada ujungnya. Bagaimana ujungnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan mereka berdua dengan baik. Diajaknya melakukan ritual? No. Diajaknya menggunakan simbol-simbol yang syirik kepada Allah? Tidak. Diajaknya melakukan perbuatan yang merusak akidah? Tidak. Tapi apakah putus silaturahim? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan mereka dengan baik. Inilah dasar toleransi dalam Islam. Makanya kalau kita baca sejarah, bisa mereka berdamai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bisa berdamai, bertetangga, berkawan, bersahabat. Apa sebab? Karena Al-Quran itu acuannya jelas. Selama mereka tidak memerangimu, mereka tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, silakan berteman, berkawan. Walaupun berbeda keyakinan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau silakan kufur. Kita hanya disuruh menyampaikan. Innama anta munzir, engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai mereka. Begitulah acuan dari Al-Quran, bagaimana kita untuk berinteraksi sosial bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau kita baca surat Ali Imran, Ali keluarga Imran, keluarga Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Keluarga kecil. Imran, istrinya Hannah, punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Ini kronologis turunnya surat ini. Surat Ali Imran itu karena ada orang Nasrani dari Najran, perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman. Atas Madinah, bawah Makkah, bawah lagi Najran. Jadi mereka bertanya tentang status Nabi Isa dalam Islam. Maka turunlah ayat itu. Dan mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka berdialog.
Mereka datang, mereka berdialog, mereka bertanya, dijawab, turunlah ayat-ayat. Satu surat khusus untuk keluarga Isa. Nama surat Ali Imran. Ini tentang beberapa ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita beralih kepada hadis. Bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berbeda agama? Ada seorang sahabat Nabi yang juga menantu Nabi Muhammad SAW, namanya Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidatuna Fatimah. Ali bekerja menimba air di rumah orang Yahudi. Karena ketika sampai di kota Madinah itu semua pekerjaan diambil untuk makan. Lalu sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sepupumu Ali bin Abi Thalib itu nimba air di rumah orang Yahudi, ngambil upah, jasa. Lalu kemudian karena tidak terkait dengan masalah akidah, maka Nabi tidak melarang. Nabi membenarkannya, Nabi menyetujuinya, Nabi membiarkannya. Hasilnya halal. Kasus kedua, ketika Nabi melepas pasukan perang, lalu Nabi menyampaikan pidato sebelum pasukan berangkat. Jadi kalau kita lihat, sebelum nikah ada khutbah nikah. Hari Jumat ada khutbah Jumat. Idul Fitri, Idul Adha ada khutbah. Sebelum berangkat perang ada khutbah. Manfaatkan momen orang ngumpul banyak untuk menyampaikan khutbah. Khutbah jangan panjang-panjang. Pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar. Kumpul orang, manfaatkan untuk khutbah. Apa kata Nabi saat melepas pasukan perang? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kamu akan bertemu dengan beberapa orang yang tinggal di gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pokok kayu. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kayu. Jangan cabut pohon kurma, karena makanan pokok. Tolong tunjukkan di mana ada perang 1400 tahun yang lalu menghormati undang-undang perang. Kalau sekarang ada aturan tidak boleh membunuh para medis, tidak boleh membunuh juru berita, wartawan, pers. Itu kan setelah kesepakatan PBB belakangan. Sekarang pun Israel semaunya meluluh lantakkan Palestina. Mana PBB? Kenapa mereka tidak bergerak? Dewan Keamanan Dunia. Mana NATO? Nabi SAW 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan, kamu akan ketemu dengan pendeta-pendeta di gereja, jangan ganggu mereka. Jangan bunuh orang tua runta, jangan bunuh ibu hamil, jangan bunuh anak kecil. Kenapa? Karena mereka ini bukan objek perang. Mereka ini adalah orang lemah, korban. Riwayat ketiga, ketika ada seorang perempuan bernama Asma, ibunya masuk Islam. Asma masuk Islam, ibunya non-muslim. Lalu mereka terpisah. Rindu ibunya ingin menjumpai Asma. Asma takut ketemu dengan ibunya karena ibunya tidak Islam. Lapor ke Nabi. Afa asiluha, apakah boleh saya bersilaturahim dengan ibu saya? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa utiha, boleh saya memberikan hadiah makanan sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, berikan. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat kelembutan, kebaikan. Makanya kalau kebetulan ditakdirkan saudara-saudara saya yang tinggal di tempat minoritas, ibunya masuk Islam, ayah masuk Islam. Islam ini agama teroris, Islam ini agama radikal, Islam ini agama yang memutuskan silaturahim, Islam ini kopar kafir. Tunjukkanlah dengan akhlak, bukan dengan ilmu.
Karena kalau ditunjukkan dengan ilmu, argumentasi, dalil, ayat, Quran, hadis, mereka mau merasakan langsung. Saya menyangka kalau anak saya ini masuk Islam, kayaknya dipotongnya kepala saya. Saya sangka kalau anak saya ini masuk Islam, dia akan ledakkan rumah saya. Rasanya kalau anak ini masuk Islam, dia akan salah-salahkan saya. Saya akan kehilangan seorang anak saya. Ternyata setelah masuk Islam, sikapnya tidak berubah jadi benci. Malah lebih sayang, mencium tangan orang tua, berbagi hadiah. Orang bisa sadar 180 derajat. Ini kok agama apa yang mengajarkan begini lembut ini? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang amat sangat baik. Begitulah Rasulullah SAW menjaga. Ketika sahabat Nabi itu dikirim ke Afrika Utara, dari Makkah ke Madinah, naik ke Syam, menyeberang Laut Merah, sampai ke Alexandria. Di sana ada kepausan, dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Jirjis, gelarnya Mukaukis. Dan itu berkelanjutan sampai saat saya ke Mesir tahun 98, itu pausnya masih hidup. Paus Senoda III. Bayangkan itu, dari sejak zaman Nabi sampai tahun 2002 saya di Mesir, masih ada pausnya, masih hidup. Dan mereka tidak ikut Katolik, mereka tidak ikut Protestan. Jadi mereka tidak menginduk ke Vatikan. Mereka punya paus sendiri dan punya tanggal-tanggal hari besar sendiri, punya ritual sendiri. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada sahabatnya, nanti kamu akan ke Mesir, pancung mereka semua, habisi. Tidak mungkin ada. Makanya kalau pergi ke Kairo, ke Mesir, itu tempat-tempat ibadah agama Nasrani. Kalau kita pergi dari Mesir ke dataran Sinai, tempat Nabi Musa menyeberang, dan kita nanti akan naik ke atas Bukit Tursina. Sebelum naik ke atas itu, di bawah ada satu gereja namanya Saint Catherine. Saint manusia suci, Catherine seorang perempuan. Kabarnya dulu dia melarikan diri dari aliran yang mayoritas, dia teraniaya. Akhirnya dia lari mempertahankan keyakinannya ke kaki Bukit Tursina. Maka ada satu bangunan. Sampai hari ini tegak berdiri. Seandainya Nabi menyampaikan pesan, kamu hancurkan semua, bunuh semua, hari ini masih ada. Pakai bahasa Arab. Nah, ini membuktikan bahwa Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu bukan hanya di Mesir, di Palestina. Berapa banyak saudara kita yang Nasrani. Mereka pun sungguhnya menjadi korban kebrutalan Israel. Gereja dihancurkan, pendeta-pendeta dibunuh, orang yang membawa salib diludahi. Jadi kalau orang mengerti dan paham bagaimana perlakuan Israel terhadap saudara kita Nasrani, itu mengerikan sekali. Belum lagi tuduhan mereka Nabi Isa itu anak zina, bahwa Maria berzina dengan tentara Romawi, dengan tukang kayu, melecehkan. Siapa yang membersihkan tuduhan-tuduhan itu? Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu kalau kita baca, menjadi acuan bagaimana hidup berbeda agama dalam satu negara, bagaimana kota Al-Madinah Al-Munawwarah menjadi saksi persatuan itu. 12 pasal dari Piagam Madinah yang disusun rapi sistematis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa sama-sama orang Madinah walaupun berbeda agama mempertahankan Madinah dari serangan orang musyrik kafir Quraisy Makkah, walaupun tidak ada hubungan darah tapi tetap menjaga saling menghormati
menanggung biaya perang bersama, menghadapi pengkhianat-pengkhianat yang akan datang dari kota Makkah Al-Mukarramah yang akan menyerang kota Al-Madinah. Karena Madinah ini tempat stay-nya Nabi Muhammad SAW. Begitulah mereka, berbeda agama tapi tetap. Nah, jadi fahami Al-Quran, hadis Nabi yang begitu fix ketemu dalam hidup bertetangga, berkawan dan bersahabat. Saya sudah kasih contoh, saya urutkan ya, pertama ayat, habis ayat hadis Nabi, sekarang yang ketiga umat Islam. Nah, jadi runut dia, ayat Quran, ayat-ayat, hadis, sekarang umat Islam. Coba kita pergi ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu dulu tanahnya subur, maka dikenal dengan tembakau Deli. Tembakau Deli untuk buat cerutu, daunnya lebar-lebar, tidak bolong. Terkenal tembakau dari Deli, Medan, Sumatera Utara. Lalu kemudian perkebunan karet, kelapa sawit. Makanya banyak sekali rel-rel kereta api. Rasanya di Sumatera paling banyak ini di Sumatera Utara untuk membawa karet, membawa sawit, membawa. Maka datanglah saudara-saudara kita dari berbeda agama. Datang saudara kita yang dari India, Hindu, datang saudara kita yang dari Tiongkok, Konghucu, Buddha. Lalu kemudian datang saudara kita yang dari utara, Tapanuli. Walaupun Medan sebenarnya adalah pusatnya kerajaan Melayu, yaitu Melayu Delhi. Itu bisa dilihat dengan kerajaan Melayu Delhi dengan istana yang tegak berdiri, Istana Maimun. Di seberang depannya ada Masjid Al-Masun. Kalau kita menghadap ke arah masjid, turun kita di depan istana, menghadap ke arah masjid, sebelah kiri itu nanti kita akan ketemu dengan rumah Chong Api. Dan itu daerah pecinan. Bagaimana mungkin Kesultanan Melayu Islam tidak berperang, berkonflik dengan saudara kita yang dari Tiongkok? Sebagiannya Konghucu, sebagiannya Buddha, Lause. Dan sampai hari ini rumah itu menjadi saksi. Datanglah kita ke sana jalan-jalan, bawa anak-anak kita. Saya bawa anak keponakan saya untuk melihat bahwa Chong Api membangun satu masjid di Tapanuli. Gambarnya ada di rumah itu. Lalu kemudian beliau membangun satu masjid yang dikenal dengan Masjid Chong Api yang ada di kota Medan. Kemudian pula beliau ikut berkontribusi dalam membangun Masjid Al-Masun. Jadi kalau di total 3. Di Tapanuli, Masjid Chong Api di Medan, dan Masjid Al-Masun, Masjid Raya itu tidak total tapi ada kontribusi. Karena hubungan yang sangat dekat dengan Sultan. Sultan Delhi. Islam, tidak Islam. Lalu kemudian kalau kita berjalan ada juga yang disebut dengan Kampung Keling. Dulu orang nyebutnya Kampung Keling. Sekarang sudah menjadi Kampung Madras. Madras salah satu kota yang ada di India. Karena Keling konotasinya adalah orang hitam. Orang hitam selalu dipanggil Keling. Maka image-nya tidak baik. Maka jadi bagaimana di situ ada Tiongkok, di situ ada India, di situ ada Nasrani dari Tapanuli Utara. Hidup bersama. Halo semua, aku mau spill ke kalian sesuatu yang heboh banget. Sini, aku mau ngajak kalian belanja di Shopee Live. Nanti cateringnya 2, satu masakan muslim, satu non muslim. Ini kemah, ini tenda makanan muslim. Datang, ucapkan selamat. Dan itu terjadi
puluhan tahun, ratusan tahun. Bisa demikian. Nah, ini semua adalah aplikasi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita bahas ayat Quran, turun ke hadis Nabi, turun ke perbuatan umat Islam secara umum. Kalau begitu acuannya apa? Acuannya dua. Yang pertama, toleransi sosial. Yang kedua, toleransi agama. Kalau dalam masalah toleransi sosial, wala ana abidun ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah masalah toleransi ritual, tidak ada tawar-menawar. Toleransi keyakinan, ini yang jadi masalah, disuruh toleransi, malah kolaborasi. Perintahnya toleransi, kok malah kolaps? Kolaborasi. Nah, ini di beberapa tempat dipraktekkan kolaborasi, itu hanya menghancurkan dua agama. Ketika di India mau dikolaborasi antara Islam dengan Hindu, yang Muslim kehilangan Islam, yang Hindu kehilangan Hindunya. Padahal tujuannya mau menyatukan, malah muncul agama baru yang bukan Islam, bukan Hindu. Begitu juga yang terjadi di Kamboja. Bisa diklik di Google, cari Muslim Kamboja. Karena raja ingin mendamaikan dua kelompok besar, akhirnya terjerumus dalam sinkretisme. Islam bukan, Hindu juga bukan, Buddha juga bukan. Akhirnya merusak agama. Islamnya dirusak, agamanya dirusak. Penistaan agama. Memunculkan agama baru, agama modifikasi buatan manusia. Jadi kalau ada orang paham tentang fenomena mencampur adukkan ritual, ini ujung-ujungnya nanti adalah merusak kedua agama. Kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya. Nah, maka dalam melaksanakan ajaran agama Islam, ya kita punya keyakinan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini acuan yang kita jadikan dasar dalam beramal. Dalam Islam, kita tidak pernah melihat ada kolaborasi. Yang ada adalah toleransi antar dua penganut agama dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kita pahami dengan baik, kita tidak menjadi umat yang kagetan. Kaget-kaget, terkejut-kejut, seakan-akan agama ini baru saja datang. Bagaimana dengan Nusantara, Republik Indonesia? Lihatlah Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Borobudur, peninggalan sebelum Islam. Tapi ketika Islam datang, Islam tidak menghancurkan. Islam disampaikan dakwah dengan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun mau berdebat juga, wajadilhum, berdebatlah. Debatnya dengan apa? Billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Tapi, bukan berarti karena kita menghargai, menghormati dan menerima, lalu kita memotong taring. Islamnya ada taringnya. Jihad, itu taring. Singa itu dihormati orang ya karena ada taringnya itu. Kalau taringnya sudah digunting, dia singa yang lucu. Ular kobra itu disegani ya karena ada bisanya itu. Kalau bisanya itu dibuang, pawang itu tidak punya keistimewaan lagi. Orang akan komen, pawang apa, taringnya udah dicopot. Jadi Islam ini ada jihad,
Islam ini ada amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti diam. Sebelum masuk kantor, sebelum matahari terbit, sebelum keluar rumah, sebelum keluar masjid, itu yang pertama kali dibentenginya itu akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini semua. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadi. Nah, setelah itu silakan keluar, mau ngantor, mau kemana, tapi keyakinan yang sangat kuat. Sebagaimana biasa kita jam 20.40, karena tadi saya terlambat, ada tamu datang, guru-guru SD saya dari Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Baru saya lepas pulang, sekarang sudah jam 20.50. Terlambat 10 menit, ditambah 10 menit. 20.50 kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Demikian Bang Alvin, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan tadi yang dipaparkan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Belum kita nanti pilih beberapa jamaah. Ya, silakan ya, siapkan pertanyaannya, raise hand. Pokoknya yang paling atas saya pilih. Angkat tangan pakai fitur raise hand. Ustaz, di era modern sekarang, toleransi ini kan kita waspada, Ustaz ya, waspada terhadap toleransi yang sifatnya kebablasan. Nah, kira-kira apa saja batasan-batasan kita sebagai seorang muslim dalam berinteraksi kepada orang non-muslim? Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, begitu. Supaya kita nggak terlalu bablas gitu, Ustaz. Karena kadang kita melihat ada ulama yang ceramah di gereja, kemudian apa sih hukumnya melafazkan, mengucapkan selamat di hari rayanya orang non-muslim gitu. Itu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Batasan umumnya dua saja. Yang pertama, masalah sosial. Masalah sosial, ada yang baru pindah rumah, kita diundang datang. Masalah pesta anak, masalah satu kantor, masalah jalan-jalan satu bis, masalah pakai produk. Nah, ini sosial semua. Yang tidak ada tawar-menawar harga mati itu masalah ritual. Karena ritual ini nyenggol-nyenggol api. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Khawatir nanti, ya kalau namanya nyambar-nyambar api, walaupun kulitnya nggak terbakar, tercium juga bau rambut terbakar karena bulu tangannya kena nyambar. Maka kita diharapkan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang tidak meragukanmu kepada sesuatu, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau kita melakukan ini meragukan, jangan-jangan terjatuh kita. Tapi kalau kita tinggalkan, kita selamat. Ya kita selamat, jangan lakukan itu. Terkait tentang masalah memasuki rumah ibadah, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Yang mengatakan haram itu karena ada patung yang disembah. Di dalam patung-patung itu ada jin kafir. Iya'buduna illa inasa. Mereka menyembah jin-jin perempuan di dalam patung-patung itu. Makanya kita tidak boleh menyimpan, apalagi disembah. Apalagi penisbatannya kepada Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa adalah salah seorang Nabi, Rasul, utusan Allah, ma'asum. Nah, itu terkait dengan akidah kita. Lalu sebab itu menyebabkan kita jadi samar-samar, remang-remang, maka kita tinggal. Lalu kemudian tentang masalah pengucapan selamat Natal, itu kaitannya masalah tiga. Yang pertama, bahwa Nabi Isa menurut agama Islam itu adalah Ibnu Maryam, bukan anak zina seperti yang dituduhkan Yahudi, dan bukan anak Tuhan seperti yang diklaim Nasrani. Jadi ketika kita mengatakan
selamat lahir Isa. Isa yang mana yang mau kita ucapkan selamat? Apakah Isa yang meninggal di palang salib, atau Isa yang diselamatkan Allah, diangkat Allah, lalu yang disalib itu adalah Yudas Iskariot? Sebagai seorang muslim, maka kita berpegang kepada Isa kita, Isa versi kita, ya nggak usah kita ucapkan. Lalu kemudian yang kedua, apakah dia lahir pada tanggal 25 Desember? Tidak. Karena dalam ajaran Islam dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Maka kalau begitu bukan Isa itu. Yang ketiga, bahwa dia tidak mati di palang salib. Dia meninggal dunia nanti setelah dia turun. Wa immin ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum dia mati, nanti ketika di akhir zaman pas mau kiamat. Nah, ini bukan sekedar hanya ucapan, tapi dia ada efeknya terhadap akidah keyakinan kita. Kita jagalah anak kita, suami jaga istri, jaga lingkungan, jaga teman, jaga kawan, jaga sahabat, supaya jangan sampai terjerumus. Bahwa kita dikatakan orang aneh, nggak toleran. Biasanya seruan-seruan yang begini ini kan di musim-musim politik, jadi bahan buzzer untuk menyerang. Kalau udah berakhir musimnya, ya selesai. Jadi kita ngajar jangan tergantung musim. Kalau haram ya haram. Apapun musimnya, siapapun pemimpinnya, sekali haram ya haram. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke jamaah yang bertanya. Saya pilih Ibu Nunung. Ibu Nunung Purwanti, Hong Kong. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Di Hong Kong kan minoritas ya Ustaz. Beberapa teman saya bekerja di majikannya ketika hari-hari tertentu dan perayaan tertentu, dia menyediakan alat-alat ritual untuk majikannya sembahyang. Terus yang kedua, ada juga yang menjaga nenek yang lumpuh, dan pada hari setiap minggu atau setiap Sabtu dia mengantar nenek tersebut ke gereja Ustaz dan menemani beliau masuk ke dalam. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan dan solusi. Terima kasih. Kalau masih ada pekerjaan di negara kita yang gajinya tidak terlalu besar, tapi bisa menutupi kebutuhan, maka lebih baik bekerja di dalam negeri dengan segala konsekuensi luar negeri, berpisah dengan suami setahun 2 tahun. Terlalu banyaklah kasus yang untuk diceritakan. Dikirim uang ternyata dibangunkan ke rumah, perselingkuhan, dibawa bulldozer, akhirnya rumah dihancurkan. Banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah yang true story, kisah nyata, kita dipertontonkan itu di sosial media. Jadi bagaimana seorang laki-laki ditinggal oleh suami istrinya demi untuk bekerja. Nah, jadi bagi yang ada rencana, ada keinginan, saya anjurkan pekerjaan yang biasa-biasa saja, bisa menutupi kebutuhan keluarga, lebih baiklah di Indonesia. Ini pertama. Yang kedua, bagi yang sudah terlanjur bekerja dengan kontrak sampai 2 tahun, bekerjalah, kumpulkan uangnya. Nanti setelah pulang ke Indonesia, bukan untuk beli mobil baru, kulkas besar, buat rumah, secukupnya aja, tapi lebih pada modal usaha. Usaha air, usaha lele, usaha kuliner. Jadi untuk modal usaha. Camkan dalam hati 2 tahun ini untuk modal usaha. Yang ketiga, masalah memasak lalu menyentuh babi. Kalau masih bisa dielakkan, bekerjanya di taman, nyiram bunga, tapi gajinya agak lebih rendah, ya nggak apa-apalah daripada menyentuh babi haram.
Kalaupun terpaksa juga, masukkanlah air tanah. Simpan. Nanti setelah nyuci itu, disiram tangan pakai air tanah 1 kali. Pakai air bersih 6 kali. Tentang masalah masuk ke rumah ibadah karena menjadi perawat orang tua. Kalau masih bisa ngelak-ngelak, saya bagian nyetir aja, saya bagian ngurus ikan aja, saya bagian ngurus kolam renang aja, gajinya nggak seberapa. Masih bisa ngelak. Tapi kalau udah nggak bisa juga, ya apa boleh buat. Dalam keterpaksaan, banyak berzikir dengan Allah, banyak sholawat, dan camkan dalam hati saya setelah 2 tahun ini. Habis nih dapat gaji ini, saya akan buka usaha di kampung. Ini hanya sebagai wasilah saja. Jadi jangan lagi berkelanjutan. Insya Allah Indonesia ke depan lebih baik, sehingga anak bangsa bisa bekerja di kampung halaman sendiri. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Ibu Nunung. Alhamdulillah, kita lanjut ke penanya berikutnya. Dr. Haris. Siap. Saya pilih yang open kamera ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. pertanyaannya, Bang Alvin. Izin bertanya, Ustadz. Ada seperti biasa ada banyak pertanyaan. Hukum pemimpin yang mengucapkan, pemimpin Muslim, tapi dia memimpin sebagai kayak banyak agama gitu, mungkin negara seperti negara Indonesia gitu ya. Terus pemimpin ini mengucapkan selamat hari raya kepada yang non-Muslim. Itu hukumnya gimana? Sedangkan kalau dia nggak mengucapkan, mungkin nanti disangkanya tidak toleran atau gimana. Lalu yang kedua, terkait dengan sebentar lagi kan ada perayaan hari raya salah satu agama di Indonesia. Itu karyawan-karyawan banyak yang dipakaikan atribut-atribut seperti topi atau segala macamnya gitu. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Sedangkan karyawan ini nggak mungkin menolak gitu, Ustadz. Nggak mungkin bisa menolak gitu. Terus yang ketiga, ini lebih dari toleransi, lebih dari toleransi, maksudnya ukhuwah. Keterkaitan dengan fatwa MUI mengenai untuk memboikot produk yang mendukung Israel, itu kan masih banyak juga umat-umat Islam Indonesia yang tidak mengikuti fatwa MUI itu. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau ada kemungkaran itu robah dengan tangan. Mencuri itu kemungkaran, korupsi itu kemungkaran, makan babi itu kemungkaran, zina itu kemungkaran. Tapi itu kemungkarannya terkait dengan manusia. Adakah yang lebih mungkar? Ada. Apa dia? Kemungkaran terhadap Allah. Kemungkaran yang paling dahsyat itu ya kemungkaran terhadap Allah. Dan ketika kita masuk dalam ritual ibadah agama lain, kita sedang masuk dalam kemungkaran yang terbesar. Jadi kita tidak ikut. Karena kebiasaan manusia ini akan berubah-ubah. Dulu memakai pakaian, simbol-simbol itu tidak ada dulu. Tapi dengan lambat laun ada perubahan, gara-gara tontonan, gara-gara kebiasaan, akhirnya berubah. Ya kita jangan ikut itu. Tahun-tahun 70-an, orang biasa pakai rok mini, pakai baju terbuka. Cobalah bandingkan dengan sekarang orang menutup aurat. Jadi satu sisi kita berhasil dalam menutup aurat, tapi dalam masalah memakai simbol-simbol, nah ini mesti simbol, pakaian, karena agama ini simbol. Agama ini ada pakaiannya. Kalau udah pakai peci, pakai koko, ya itu simbol Islam. Lalu kemudian tentang masalah kita akan disebut radikal. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, maka dijelaskan yang namanya radikal itu adalah
menghancurkan negeri orang, menjajah, ya Israel itulah radikal. Adapun orang yang mempertahankan akidahnya itu tidak radikal. Ustadz jangan pernah bosan menyampaikan itu. Kalau Ustadz bosan, buzzernya nggak bosan ya. Manusia, orang akan melakukan apa yang paling sering dia dengar. Itu tentang masalah fatwa MUI. Ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri. Di antara tafsir ulil amri ada yang mengatakan pemimpin, ada yang mengatakan ulama. Ya kalau ulama sudah mengharamkan, ya kita ikut haram. Ulama mengatakan ini tidak boleh, produknya ini boykot, ya kita boykot, kita ikut saja ulama. Manut kiai, ikut apa kata kiai, sami'na wa ata'na. Adapun ini nanti tokonya tutup, itu sebenarnya toko yang berafiliasi ke Yahudi Israel yang tutup, tapi akan buka toko yang baru. Saya dari satu daerah, Ustaz Somad, itu yang franchise Israel tutup. Terus karyawannya gimana? Buka yang baru yang punya orang Islam. Jadi jangan sangka kalau udah, oh ini gimana nih karyawannya banyak. Ya umat Islam ini dia harus terus bergerak. Yang franchise-nya tutup. Tapi yang umat Islam ya buka baru, lebih banyak lagi bukanya. Ya pindah. Karyawan umat Islam ya tinggal pindah aja. Bisa jadi itu cara Allah untuk menutup. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Pak Haris. Alhamdulillah, kita lanjut ke berikutnya, Ibu Sonia. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan semuanya sehat selalu. Amin. Ya Ustadz, saya mau tanya, kan saya di usaha kecil-kecilan Ustadz. Nah ini kalau saya di toko ada patung seperti ini Ustadz, buat display gitu, hukumnya bagaimana ya Ustadz? Terus satu lagi, kalau untuk masalah kerjasama gitu Ustadz, kerjasama seandainya saya ada kasih modal sama teman gitu, itu sistem bagi hasilnya bagaimana ya Ustadz? Saya takutnya ada ribanya gitu sih Ustadz. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Patung itu, innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah fiha tamasil, kalau di rumah itu ada patung. Jadi patung apa yang boleh? Pertama, patung mainan anak kecil. Karena Nabi membiarkan boneka-boneka Aisyah. Jadi kalau ibu punya patung Batman, Wonder Woman, Spiderman, Naruto, itu mainan anak kecil. Yang kedua, alat peraga kesehatan. Patung yang dibelah, ada jantungnya, ada parunya. Yang ketiga, patung yang tidak utuh. Nah, misalnya patung kuda, kepalanya aja, badannya nggak ada. Itu boleh. Makanya dulu di Jeddah itu, wajah-wajahnya itu dibuat rata, supaya tidak utuh. Karena ada tangannya, ada kakinya. Kalau baju nggak ada tangannya kan nggak bagus. Karena jual baju. Nah, maka di wajahnya itu diratakan. Atau di bagian matanya ada tuh model potong segini. Itu sebenarnya adalah cara agar supaya dia tidak utuh. Ini tentang masalah patung. Tentang masalah bagi hasil. Saya punya modal. Tapi saya nggak tahu menjualnya. Ibu yang bisa jual. Lalu saya kasih modal. Ini bu 1M. Ibu yang jual barang ya. Nah, kita perjanjian. Untungnya kita bagi berapa? Ibu bilang untungnya 10%. Jadi 100 juta untuk Ustadz. Kalau kebetulan berhasil. Tapi nanti kalau pas rugi, ruginya kita sama-sama tanggung.
Nah, itu namanya mudharabah bagi hasil. Yang nggak boleh itu ini 1 M, pokoknya sebulan saya 100 juta, saya nggak mau tahu kamu untung atau rugi, yang penting itu riba itu. Jadi simpelnya kalau untung sama dibagi, rugi ya sama dirasa, itu namanya mudharabah bagi hasil. Tapi kalau cuma mau untung aja, pokoknya saya nggak mau tahu kamu rugi atau apa, yang penting saya dapat untung terus tiap bulan, itu riba, itu rentenir, itu lintah darat. Demikian Ibu, demikian Bang Alfi. Maaf Ustadz, sebelumnya kalau dari perjanjiannya itu dari temennya saya itu sendiri yang bilang, ibu nanti ibu saya kasih 10% gitu. Jadi kita buat surat persetujuannya gitu aja, surat perjanjiannya gitu aja sih Ustadz. Kalau kayak gitu apa ada ribanya Ustadz? Bagaimana kalau nggak ada untung? Iya. Bung, Dari awalnya tadinya saya udah tanyain masalah ini harus dipotong bersih dulu, sewa dulu atau gimana Bu? Gitu saya udah tanya gitu. Enggak Ibu, jadi pokoknya tiap bulan saya kasih Ibu 10% gitu. Gitu aja Ustadz. Oh itu riba. Baik. Terjawab ya Ibu. Untung Iya. sama dibagi, rugi sama dirasa. Terima kasih Kita banyak. Jazakallah. Waalaikumsalam. Lanjut ke penanya berikutnya Ibu Dewi. Silakan Ibu di open mic-nya. Alhamdulillah dikasih. Sudah kedengaran Pak Ustaz ya? Silakan, sudah. Oh iya, makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bertanya. Silakan Ibu sampaikan pertanyaannya. Bisa Pak Ustaz ya? Sudah kedengaran ya? Sudah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Masya Allah, senang sekali bisa gabung sama Pak Ustaz. Ini Pak, saya mau bertanya Pak Ustaz. Gimana menurut Pak Ustaz kalau kita sering traktir teman makan dan kita niatkan itu sebagai sedekah, tapi ada temanku yang bilang kalau saya itu salah Pak Ustaz. Dia bilang sedekah itu nggak gitu caranya. Dia bilang saya malah dimanfaatkan sama orang. Padahal kan Rasulullah bilang sedekah terbaik itu memberi orang makan. Jadi saya bingung Pak Ustaz, harus dengar dia atau gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Afsyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, bagi makan. Ya kita bagi makan. Kebetulan makan siang kita sanggup bayar 1 orang, ya kita bayar. Sanggup beli nasi bungkus 10, ya 10. Ada tamu, ya itu sodako. Yang zakat tetap kita bayar. Jadi kalau ada orang ngomong, kamu bayarin orang itu kamu sedang dieksploitasi orang. Bisa jadi dia bakhil, pelit. Bisa jadi dia memang sakit jiwa. Karena orang barat sendiri pun merasakan kenikmatan saat memberi. Makanya ada judul buku The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Orang-orang barat itu donasinya besar-besar kalau sedang memberi. Malah masa orang Islam yang bertuhan kok nggak mau memberi. Itu jadi kita jangan ikut omongan orang. Kalau ikut omongan orang, banyak sekali komen-komen. Kita ikut ajaran Islam, ya kita bagi makanan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz sudah dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terakhir, untuk penanya yang terakhir, kami persilahkan Ibu Humairah. Pokoknya saya pilih yang paling atas ya. Saya nggak pilih kasih nih, pilih yang paling atas. Silakan Ibu sampaikan pertanyaannya. Open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas kesempatannya.
Misalnya ini kita punya teman yang beragama non-Muslim. Terus kadang kita main ke rumah mereka atau mereka mengajak kita main ke rumah mereka. Kadang mereka menawarkan makanan nih Ustadz. Atau mereka hanya menyediakan air putih. Itu gimana ya misalnya kita minum atau enggak? Karena kita tahu dalam kesehariannya mereka suka masak daging babi gitu, Ustaz. Jadi saya harus minum air putih itu karena kan kita tahu nih gelas mereka tuh pasti bakal tercampur dengan daging yang mereka masak itu. Nah, untuk menghargai perasaan mereka, kita harus minum atau bagaimana gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ajaran Islam, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat air ini, maka mesti ahriquhu, tumpahkan air. Setelah ditumpahkan, bekasnya ini dicuci dengan 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. 6 kali dengan air bersih, air suci mensucikan air mutlak. Jadi kalau kita sudah lama berteman, berkawan, bertetangga, saling memahami dan saling menghormati. Oh, ini teman saya Muslim, dia tidak boleh makan di mangkok saya dan tidak boleh minum di tempat saya. Kalau gitu mangkoknya saya sediakan mangkok plastik, gelasnya gelas plastik yang baru, sendoknya juga sendok plastik. Untuk teman saya yang seagama, piring, mohon maaf ya, kita saling menjaga ya. Enak kalau kita saling jaga. Saya bertetangga dengan non-muslim ini dari sejak kelas 3 SD. Dan sampai hari ini hubungan baik. Jadi mereka selalu mengirim ke saya, ke ibu saya almarhumah, minuman kaleng, minuman botol, kue bungkus plastik. Bukan kue yang dimasak di dalam piring, bukan air yang di dalam gelas. Jadi saling menghormati, berangkat dari kasih sayang, saling menjaga, omongan gak nyakitin hati, perbuatan. Itulah yang akan membuat kita kekal. Jadi jangan korbankan. Kalau dia belum tahu ya kita kasih tahu. Menurut ajaran saya, gara-gara itu hubungan kita renggang. Aduh nggak enak lah Pak Ustadz. Oh dengan tetangga nggak enak, dengan Allah enak-enak aja. Coba dibalik. Masa iya enak sama Allah, sama tetangga saya nggak enak nih Pak Ustadz. Terus enak sama tetangga, sama Allah gimana? Ini kan hukum Allah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bertanya, dan kami mohon maaf untuk yang belum terjawab. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan, kita lanjutkan nanti di pekan depan ya. Mudah-mudahan masih Allah berikan kesempatan nanti. Terakhir Ustadz, untuk menutup sesi pada malam hari ini, mungkin ada kalimat terakhir penutup kesimpulan dari kajian pada malam hari ini, Ustadz. Islam bukan agama yang baru kemarin sore. Islam ini agama yang sudah lama dipraktekkan, tidak hanya teori. Jadi kalau ada orang yang kagetan, perlu dicurigai ada apa motivasi di baliknya. Apakah mau merusak ajaran agama atau apa? Ya kita amalkan saja ajaran yang sudah kita jalani selama beribuan tahun ini. Insya Allah kita terpelihara dalam toleransi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, berbuat lurus.
Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik ridhamu dalam hati. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim. Barakallahu fikum.